itu pasti yang favorit itu berhubungan sama kinerja. Dan Oke, oke. kinerja itu Mhm. selalu yang dijadikan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang sifatnya sebetulnya keperilakuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi di TDA Business School. TDA Business School ini merupakan acara yang baru di komunitas tangan di atas di TDA TV, dan kita mengulik topik-topik yang memang dibicarakan di business school. Jadi teman-teman nggak usah pergi ke business school lagi. Jadi ada yang mau ngambil S2 boleh ya, boleh boleh terus. Tapi kalau ada yang, waduh udah capek sekolah lagi, oke kita lihat aja di TDA Business School. Nah kali ini kita akan bicara mengenai permasalahan di UKM yang memang dirasakan sejuta umat kayaknya ya, yaitu adalah manusia gitu. Hari ini kita akan kedatangan narasumber, sahabat saya juga, dan beliau salah satu pengajar di Business School di BINUS, ya, Bina Nusantara Business School, dan ini pakarnya sumber daya manusia nih. Oke, nah kita bicara berkaitan dengan permasalahan yang sering sekali ditemukan dari awal, ya, dari awal membuka bisnis yang dirasakan sampai pada saat teman-teman merekrutnya dan juga sampai teman-teman retain-nya gitu. Bahkan nanti di akhir akan ada contoh bagaimana membuat beban kerja di perusahaan teman-teman sekalian. Oke, saya perkenalkan sedikit, beliau tadi saya sudah sampaikan, beliau adalah pengajar atau faculty member di BINUS Business School dan dulu sejak menempuh pendidikan yang pertama sarjana sampai sekarang, beliau ini menekuni bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, salah satu pengalaman yang menarik katanya beliau ini ikut terlibat dalam penyusunan direktori UMKM untuk Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2015 dan juga di tahun 2020 bergabung di salah satu mentor di Micro Mentor yang didukung oleh Mercy Corps yang merupakan komunitas wirausaha juga yang terbesar di dunia. Oke, saya panggil saja Mbak Anita Maharani. Ya. Halo, Halo Mas. assalamualaikum Mbak Anita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat sehat, alhamdulillah. Oke, tadi saya sudah ceritakan sedikit nih mengenai Mbak Anita, karena Mbak Anita kan sehari-hari di BINUS Business School ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih, apa yang ada di BINUS Business School, Mbak Anita? Dan apa Oke, kira-kira yang Mbak Anita lakukan di sana tuh? oke. Terima kasih Mas. Jadi mungkin sekilas mengenai kami di Binus Business School, kami sebetulnya ada beberapa streaming, kami sebut demikian, karena ada yang kelasnya reguler, ada yang kelasnya online, ada yang kelas yang khusus untuk eksekutif. Nah, di kami ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mencetak gitu ya, lulusan yang berlatar belakang nantinya tuh bisa melakukan, aktivitas-aktivitas bisnis dengan lebih baik gitu. Hmm, Nah, jadi kita nanti, kalau di BINUS itu pendekatannya kita, apa namanya, banyak menggunakan case study yang lokal gitu ya, kurang lebih 60-40% lah. Jadi 60% tuh kita tetap masih mengadaptasi case study internasional, tapi 40%-nya lokal. Kenapa? Ya karena kita mau buat sebetulnya kita semua nih, lulusannya punya kemampuan untuk mengetahui gimana sih kondisi bisnis di luar oke. sana, apakah kemudian kalau yang di lokal ini siap atau tidak. Seperti itu sih kurang lebih, Mas. Kalau teman-teman UMKM, kira-kira penting nggak sih tahu mengenai materi-materi yang ada di business school gitu? Atau bahkan mungkin sih ada beberapa yang lanjut ke S2, Mbak Anita. Tapi penting nggak sih mereka untuk belajar juga sebenarnya dasar-dasar di bisnis gitu sebagai UMKM? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, semua orang itu memang sebenarnya wajib update pengetahuan Hmm, dia, hmm, begitu. Nah, salah satu bukan laboratorium ya, tempat yang mungkin tepat untuk semua orang, memahami, mengetahui, mengenal, bahkan menjalin network yang baru itu adalah di sekolah bisnis gitu. Karena di oke. situ
sebetulnya dari sisi apa namanya, ya pengajaran, terus pengajarnya gitu ya, kurikulumnya itu di-develop memang sedemikian rupa. Nah, Mhm. khusus untuk UMKM, ya jelas perlu karena gini, kalau misalnya kami apa namanya, banyak berhubungan dengan UKM, kalau misalnya kami ditugaskan untuk melakukan pengajaran ke community gitu ya. Sebetulnya dari tahun ke tahun permasalahannya tuh hampir mirip gitu. Iya iya, oke oke. Nah, Dan salah itu satunya yang itu kemudian gitu bicaranya iya, gitu. betul. Nah, salah satunya yang akan saya mungkin sharing nih di hari ini Oke, nih, Mas, ya. gitu. Ceritanya ini kalau tadi nggak salah kan kita udah ngobrol-ngobrol sebentar, karena memang apa yang Mbak Anita sampaikan tadi ke saya, itu bener-bener deh, hampir semua UMKM itu merasakan kayak gitu. Sehingga ini, penting buat teman-teman ketahui nih, mulai dari awal ya Mbak Anita melihat Mhm, apa yang dibutuhkan sampai bagaimana merekrutnya, sampai nanti mereka sudah masuk terus kayak gimana, sampai terakhir itu, ini ya apa ya, mengukur bebannya gitu ya Mbak Anita ya. mhm, Bisa betul, cerita sedikit nggak Mbak Anita, yang sering ditemui di lapangan khususnya untuk teman-teman yang di UMKM dan ini khususnya di sumber daya manusia. Apa sih yang oke. mereka rasakan gitu biasanya? Oke. Nah, yang mereka rasakan sih kalau Iya, misalnya selama ini kami pengalaman dengan mereka gitu ya di UKM, masalahnya itu pertama dari mulai ngedapetin orangnya, mhm, terus kemudian, menentukan kira-kira nih gajinya berapa, iya sampai pada akhirnya mereka bingung juga gimana iya, supaya ngejagain karyawannya, kalau bisa kerja selamanya pada mereka gitu. Karena mereka merasa udah oke, iya pinterin karyawan, tapi kok susah banget gitu kan iya megangin iya. mereka gitu. Yang Gitu sih. paling sering Mbak Anita yang saya sering ketemu di lapangan itu, kita ini saling tanya-tanya sesama pengusaha Mmm. gitu. Di sana gaji berapa, di sini gaji berapa, dan kemudian dari situ aja patokannya. Tapi sebenarnya bisa dihitung ya, bisa diukur ya? Bisa Betul, ya? ini Oh, oke oke. betul dan Mhm ini mungkin saya mau sharing, ya ini mhm mengadaptasi gaya di company gitu ya, walaupun mhm. sudah di-pack gitu, dibuat simpel supaya teman-teman yang di UKM juga mudah untuk mengikuti dan ya kelemahan di UKM kan sebetulnya pendataan ya, Iya, administrasi ya, Mas. Jadi ini mungkin agak mhm sedikit admin sih, cuma ya mhm mhm. kenapa enggak gitu ya, kita coba kurang lebih untuk ya membantu kita lebih mudah untuk me-manage terutama yang namanya konteks SDM ini, Oke oke. gitu. Silakan silakan Mbak Anita, ini slide-nya sudah tayang. Apa Oke. sebenarnya yang di awal nih yang memang benar-benar penting diketahui oleh teman-teman, khususnya di komunitas tangan di atas nih Mbak Anita? Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya, Mas, udah berkenan, Wah, apa saya yang terima namanya kasih, kita yang terima kasih Mbak Anita. Di Teria ya, Business School ini adalah alternatif belajar iya, bagi teman-teman biasanya, mmm, apa ya, yang biasanya ini, mmm. mereka nih hanya apa, seakan-akan belajar Mmm, dari, lapangan saja gitu. Nah, sekarang otodidak kita ya, mau Mas? belajar iya otodidak, kita Mmm, mau belajar dari yang sesungguhnya nih kayak gimana sebenarnya nih teorinya dan implementasinya gitu. Silakan silakan Mbak Anita. terima kasih, Mas. Ya, teman-teman UKM di komunitas TDA, Mhm, ini yang saya mungkin sampaikan, saya coba untuk menyampaikan bukan bahasa teori, tapi bahasa sehari-hari kita bersama gitu ya. mhm, Semoga sih mudah dipahami oleh teman-teman nih. Nah, saya mulai dulu, sebetulnya judulnya udah jelas di sini, kenapa saya ingin menyampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia, karena saya ingin kita semua memahami pentingnya keberadaan mereka, dan kita harus manage mereka dengan baik. Nah, ini ada 3 hal nih teman-teman. mhm. Sebetulnya sih kalau misalnya saya tanya-tanya gitu ya, selama ini gitu, sebagai akademisi pada mereka yang mendirikan bisnis gitu, apa sih masalah yang dihadapi? Kita suka brainstorming dan saya akhirnya membuat apa ya, pengelompokan gitu ya. Mayoritasnya pasti arahnya ke 3 hal ini nih, teman-teman. Yaitu modal gitu ya, udah pasti tuh. Terus tempat gitu, terakhir tuh manusia gitu ya. Manusia tuh selalu disebut itu paling akhir. Karena yang utama tuh biasanya kalau buat ini bukan entrepreneur ya, tetapi mereka yang mau mulai usaha, itu pasti kepikiran modal dari mana nih gitu. Itu Mhm jadi burden gitu. Terus kemudian jualnya di mana nih gitu. mhm.
tapi mereka kelupaan, yang doing this siapa gitu, yang Mhm. bakalan bantuin saya Yang bakal gimana gitu. jalanin ya. Iya, yang Bener bakal juga jalanin sih, itu bener gimana banget. gitu kan. Iya iya iya. Yang kepikiran selalu 2 hal depan ini, Heeh, tapi kalau betul betul. dikulik-kulik-kulik akhirnya dia nyebut, "Iya sih yang bantuin siapa ya?" Gitu kan Iya saya sendiri juga bener. nggak mungkin gitu. Nah oleh karena itu biasanya Mas dan teman-teman di Mhm, TDA, biasanya tuh mereka-mereka mendiriin bisnis akhirnya apa yang mereka jadiin sebagai solusi, ngerekrut keluarganya atau mhm, orang-orang terdekat di rumahnya begitu ya. Nah itu sih sebetulnya permasalahan lain lagi nih, cuma artinya adalah dia tetap harus ada yang bantuin kan. Nah itu yang kemudian saya sebut di sini masalah yang biasanya dihadapi sama pebisnis pemula atau mereka yang memang mau mulai, apa namanya, sesuatu gitu ya untuk membantu pencaharian mereka, mata pencaharian mereka ya ini, ya hal ini. Nah, padahal ini saya sebutin nih teman-teman, manusia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam bisnis selain modal. mhm, Bahkan teman-teman sendiri yang mau mendirikan bisnis itu juga sebetulnya adalah sumber daya manusia gitu ya. Cuma kan kita nggak mungkin apa-apa ngelakuin sendiri. Nah, banyak case tadi yang menyebutkan bahwa kalau misalnya kita sebagai pemilik bisnis juga mhm, sebagai pelaksana gitu yang mhm, ngerjain segala macam, mhm, akhirnya teman-teman yang bisnis ini nggak bisa fokus gitu. Karena betul. dia sibuk mikirin buat hal-hal perintilan gitu kan, daily activities, sehingga sesuatu yang sifatnya strategik, saya nanti mau besarin bisnis saya kayak apa ya, itu akhirnya udah habis tuh waktunya. Mhm mhm. Nah, jadi modalnya ada, tapi mungkin nggak bisa maksimal atau modalnya teralokasi, cuma dia nggak terlalu bisa fokus siapa yang bisa jagain ini. Nafsu besar, tapi tenaga kurang gitu. Saya Oke. ngelihat teman-teman yang punya modal tuh begitu, semua dikerjain gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya terbentur oleh energinya gitu, Mhm, karena dia mhm. nggak percaya sama orang gitu, atau dia nggak yakin dia bisa ketemu orang yang bisa seperti dia gitu. Padahal itu dia ya, kita nggak bisa terlepas dari people gitu ya, atau manusia yang akan bantu bisnis kita harus jadi lebih maju daripada hari ini, atau bantu setidaknya untuk bikin supaya bisnis kita ini jalan. Nah, berikutnya saya mau sampaikan beberapa hal yang kami temukan. Saya sebut kami karena kalau misalnya kita lagi program community development Mhm, Mas di kampus gitu ya. Ini nih hal-hal yang selalu jadi pertanyaan. Jadi materinya mhm. apapun gitu, pada saat diskusi 3 hal ini aja yang keluar gitu. Pertama, gimana caranya ngedapetin orang yang tepat. Ya, Kemudian cara memberikan imbal jasa yang sesuai. Imbal jasa ini bahasa konseptual ya, teman-teman. mhm, Sebenarnya sih gaji berapa yang mau saya kasih gitu. mhm, Terus yang ketiga, gimana ya supaya karyawan saya betah? Atau di sini saya mhm. sebut gimana ngejaga orang yang sudah ada. Nah, itu yang Mhm. mungkin saya bisa sampaikan untuk materi ini nih, bagian Oke ini yaitu tentang masalah-masalah dan kenapa penting kita mengenal mengenai manajemen sumber daya manusia. oke, makasih banyak Mbak Anita. Tapi tadi ada modal, kan di awal-awal pasti pasti deh kebanyakan Hmm, UMKM tuh pikir modal gitu, terus ya, kemudian tempat, terus ya, baru orang gitu. Nah, betul. seharusnya kalau misalnya dari sudut pandang Mbak Anita sendiri, urutan yang tepat tuh kayak gimana sih? Apakah memang Hmm. kita harus pikirkan bersama-sama gitu, 3 itu? Nah, betul Mas. Jadi sebetulnya sih yang ideal itu dilakukan bersama-sama paralel. Tapi kan tadi ya, yang mana yang paling cepat kan sebetulnya kan yang bisa dilihat. Nah, orang tuh Mhm, cenderung akan milih modal dulu, yang penting mhm, modalnya aja dulu gitu loh. mhm, Orang nanti yang bantuin gampang gitu ya. mhm, Terus yang kedua, tempat gitu. Udah deh penting duitnya dulu ada gitu, tempat nanti mhm, gampang ngikutin. Kalau ada uang pasti tempatnya ngikut gitu. Nah, mhm. kalau orang kan nggak bisa begitu. Iya Orang itu iya. nggak hanya sekedar kita kasih uang terus kemudian dia akan nurut kan gitu ya. Mhm, Nah, ini yang kemudian menurut menurut saya dan dari apa yang saya pelajari selama ini dan mungkin ini bakal jadi kesulitan besar sih bagi seseorang yang mulai bisnis, bagaimanapun juga harus dipikirkan secara paralel gitu. oke Jadi ya oke. modalnya ada Ya, di sisi waktu-waktu yang bersamaan dia harus bikin orangnya kira-kira bisa dapet nggak nih gitu, mhm, yang saya oke. mau, gitu. Kalau ada pernah nggak Mbak Anita, studi yang misalnya mungkin, mempelajari atau mungkin meneliti dari kesuksesan, UMKM gitu atau bisnis, itu memang, penting sekali itu apa, manusianya atau bahkan jangan-jangan, modal lebih besar gitu, modal tuh yang memang punya, pengaruh atau membuat bisnis itu menjadi lebih sukses gitu dibanding yang lainnya. Apakah modal tadi apakah jangan-jangan manusia ya? Nggak tahu saya juga. Pernah ada yang itu nggak, pernah ada yang studi atau meneliti seperti itu nggak, Mbak Anita? Oke. Nah ini mungkin karena saya, Mmm, akademisi gitu ya, jadi mhm mungkin mhm, ngelihatnya dari
jumlah riset yang paling Iya banyak di iya, Indonesia, terutama betul dari betul. sekolah bisnis, itu Mhm. pasti yang favorit itu berhubungan sama kinerja. Dan Oke oke. kinerja itu Mhm. selalu yang dijadikan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang sifatnya sebetulnya keprilakuan, Oke. motivasi Iya. gitu kan, terus Mhm. kemudian apa namanya, kayak apa ya, employee, satisfaction, kepuasan karyawan, yang dianggap bisa mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Oke. Jadi heeh, jadi itu ya Mas, maksudnya, Mhm. secara risetnya mungkin perbandingan Mhm. antara mana sih yang lebih priority antara modal sama manusia di Indonesia, Mhm. secara umumnya saya belum mungkin maafkan atas Iya. kelemahan ini ya, tapi saya ngelihatnya adalah kalau business school itu rata-rata student-nya bikin studinya itu ke arah sana gitu, Oke ngelihatnya adalah oke. people factor-nya Ya. gitu. Kalau saya lihat Mbak Anita memang, dari ini ya, dari teman-teman di komunitas tangan di atas, Mhm pada saat mereka sudah masuk di komunitas, modal mhm, itu jadi sesuatu yang nggak penting karena kita bisa saling kolaborasi gitu Mbak iya. Anita, itu sih. Oh, menarik ya. Kemudian tempat Mhm juga mungkin itu juga nggak akan jadi kendala gitu. mhm Tapi kalau bicara orang gitu, manusia, ini kayaknya jadi topik pembicaraan terus gitu. Mulai dari ini kan beban pada saat ada pandemi sekarang ini, mhm ya mhm memang sih bisnis bisa jadi, turun dan sebagainya itu udah biasa. Tapi yang kita pikirkan selanjutnya bagaimana nih, nasib karyawan dan sebagainya gitu kalau misalnya bisnis kita turun. Dan mhm pada saat THR ini, pada saat apa, menjelang lebaran pada saat mhm puasa ini kita udah mikir nih, karena ada peraturan pemerintah kan bilang ya, memang mhm, harus, penuh. THR-nya harus penuh ya dan Mhm tepat waktu. Nah ini kita memang nih setiap, tahun pada saat THR kita mesti mikir nih, uangnya udah cukup atau enggak nih gitu. Oke. Nah, ini memang jadi penting dan, ini insight yang menarik Mbak Anita karena, terus terang di komunitas tangan di atas dan teman-teman pengusaha di TDA ini mhm merasa bahwa memang, awalnya itu manusia itu nggak terlalu dipikirkan gitu. Padahal pada saat kenyataannya ternyata manusia itu yang bisa jadi ya menurut saya paling penting sih sekarang gitu. Karena modal sudah bisa dengan kolaborasi, tempat bisa dengan online dan sebagainya, tapi orang ini nggak tergantikan gitu. Oke, setelah ini kita akan bicara apa lagi Mbak Anita berkaitan dengan manusia nih, dengan sumber oke. daya manusia setelah ini? Nah, berikutnya tentang bagaimana mendapatkan orang yang tepat nih, Mas. Oke Seperti yang oke. tadi mungkin Mas Wisnu sampaikan. Jadi, teman-teman di TDA Mhm. ini sebetulnya kalau dalam, buku gitu ya dibahas dalam satu chapter, judulnya tuh Ya, rekrutmen oke. gitu. Nah terus Oke, sip. heeh, Ya, nah rekrutmen ya? iya betul. Tapi kan kalau Heeh, misalnya kita bahas satu chapter itu mmm, terlalu konseptual gitu ya, Mas, ya. ya, Nah, mungkin mhm, yang ingin saya sharing adalah sebenarnya kalau misalnya kembali lagi nih kepada kebutuhan teman-teman di TDA gitu, apalagi tadi ya, Mas Wisnu udah sharing, beruntungnya adalah teman-teman kalau bergabung dalam komunitas TDA sudah apa ya, lebih longgar lah perasaannya terkait masalah mhm, modal, mhm, apalagi tempat gitu. Nah, kalau misalnya masalah orang, this is something that quite logic sih gitu ya. mhm, Tujuan bisnisnya teman-teman itu apa? Sehingga dari situ teman-teman bisa membayangkan berapa orang yang kira-kira cukup. Nah, sering oke, saya berkaitan sama teman-teman yang di mhm, katakanlah startup gitu ya, karena ini mhm, modelnya mirip kan sebenarnya. Kalau di startup itu saya suka nanya, "Kenapa sih kamu grupnya berlima gitu ya, atau mhm, bertujuh gitu?" Ya karena masih bisa disambi, gitu. mhm, Jadi karena satu ya, resources mereka untuk menggaji nggak terlalu banyak dan mereka lihat bahwa spesifikasi skill-nya apa atau keahlian tiap-tiap orang ini masih bisa gabung-gabung gitu, mhm, sehingga ya dianggapnya jumlah yang katanya tuh paling keramat itu adalah angka 5 atau angka 7 gitu. Tapi ya oke ini kan nggak menutup kemungkinan bisa aja lebih kurang daripada itu. Nah, oke yang pertama tujuan bisnis dulu sih, seperti itu, Mas. oke. Mhm Mungkin nanti kita akan, lanjut ke sesi berikutnya ya Mbak Anita, dan mhm terima kasih sudah, kasih insight baru nih, bahwa sebenarnya, pada saat kita memulai, pada saat teman-teman mau memulai nih, banyak juga teman-teman TDA yang baru mulai gitu ya, belum punya bisnis tapi, ingin punya bisnis masuk di komunitas tangan di atas dan fokus utamanya adalah modal. Nah, mhm. karena kita udah tahu nih hari ini tidak hanya modal dan tempat, nah manusia ini kita juga harus pikirkan.
Nah, di sesi berikutnya kita akan fokus ke bagaimana mendapatkan orang yang tepat ya, Mbak Anita ya. Siap, Oke, terima sip, kasih. terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya dan terima kasih Mbak Anita yang sudah share, di sesi yang pertama ini mengenai SDM dan kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya dan fokus untuk bicara bagaimana mendapatkan orang-orang yang tepat. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi untuk negeri. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau di kita itu biasanya nanya ke kanan dan ke kiri dan Mhm. apa kira-kira yang dibutuhkan dan kalau misalnya bicara mengenai penggajian kita nyontek aja gitu yang ada di, usaha teman-teman kita.